Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Selamat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Ya. Mungkin ada yang baru selesai mata kuliah, betul? Betul. Ya, ada yang habis ngerjain tugas. Nah, saya sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dari teman-teman ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Kak, Oh iya, oke, boleh. Namanya siapa? nama aku Dinda. Oh, Dinda. Ya, silakan Dinda untuk mengawali kegiatan kali ini. Dipimpin. Baik teman-teman, di sini saya izin memimpin doa untuk memulai kelancaran bimbingan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya Dinda atas ketersediaannya memimpin doa pada kali ini. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman sudah tahu belum nih mau apa sih di sini? Belum Oke, tahu tahu Kak. ya. Nah, pada sore hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah dengar nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Atau ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Kalau aku baru dengar. Oh, baru dengar. Yang lain? Aku belum pernah sih Kak. Oh, belum pernah juga. Oke. Saya izin menjelaskan ya sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, di mana layanan ini tuh memanfaatkan kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok di sini tuh artinya teman-teman itu diharapkan untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat,
kelompok ini terdapat dua topik nih yang akan kita bahas. Ada topik bebas dan topik tugas. Jadi topik bebas itu topik yang ditentukan oleh teman-teman semua. Sedangkan topik tugas itu berasal dari saya pribadi. Nah, enaknya nih kalian mau apa nih, topik tugas atau topik bebas? Tugas. Topik tugas. Iya. Oke, topik tugas artinya dari saya sendiri ya. Iya. Nah, oke, untuk sebelum memulai lebih lanjut dan lebih dalam, kita kan belum mengenal satu sama lain nih. Kan ada pepatahnya, katanya tak kenal maka tak Sayang. tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang Dibuang. aduh, nggak boleh gitu ya. Jadi untuk kita saling mengenal dan lebih enak nih ngobrolnya, jadi alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya pribadi boleh ya? Boleh. Tapi ada ketentuannya nih, boleh. Jadi di saat perkenalan sebutkan nama dan ceritakan secara singkat hal memalukan apa yang pernah kalian lakukan semasa kecil. Oke? Paham ya? Oke, dimulai dari saya nih. Perkenalkan, nama saya Umu Salama. Pengalaman memalukan saya di masa kecil yaitu berangkat sekolah menggunakan sepeda, tapi pas pulang sepedanya ditinggal. Jalan kaki ya, Kak? Jalan kaki, iya benar, ditinggal. Selanjutnya mau ke kanan atau ke kiri nih? Kiri saya berarti. Oke. Kiri saya. Oke, kanan. Kanan atau kiri? Kanan deh, kanan lebih baik. Oke. Ayo dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama saya Ocha. Hal memalukannya pernah waktu itu lagi di mulut terus Oke. Itu umur berapa tuh? SD. Oh, SD. Oke. Halo Kak Ocha. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alma. Hal yang memalukannya itu pernah tarik orang di kolam renang. orang nggak dikenal. Iya, kan lagi main gitu tuh, Kak, di kolam renang, kayak main apa? Kenang-kenang lari-larian gitu tuh. Terus dikira itu kakak sendiri, ternyata orang lain. Tapi pas masih kecil kok. Iya, iya. Siapa tadi namanya? Alma. Oke. Halo Alma. Halo Alma. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Diana. Hal yang memalukan waktu kecil itu pas SD masuk sekolah, saya salah seragam. oh salah seragam. Iya. Mungkin bukan Kak Alma, bukan Kak siapa? Diana. Kak Diana doang ya? Pernah juga ya? pernah. Selanjutnya, iya diledekin mati lampu ya pasti. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Bila. Hal yang memalukan itu saya pernah jatuh dari sepeda, tapi bukan jalan rata, tapi turunan gitu. Nah, remnya nggak ada. Remnya ada, cuman emang udah mah turunan terus digoes. Oh, Itu iya, kencengnya iya. nauzubillah itu. Zrut. Lepas kontrol ya. Lepas kontrol itu berdua itu. Ya, tapi yang bikin malu itu bukan karena jatuhnya iya sakit, tapi ada lagi pas jatuh itu gigi saya patah. Waduh. Tapi sekarang udah normal ya? Udah dong. Udah Udah balik lagi. tumbuh. Oke. Halo Kak Bila. Hai. Ya lanjut. Perkenalkan, nama saya Dinda. Hal yang memalukan yang pernah saya lakukan itu salah chat di grup. Harusnya mau ke grup keluarga dengan bahasa waktu itu tuh kan ngomongnya ayah ibu kemana, ade di rumah, tapi malah ke grup ini apa sih, kuliah. Terus aku ngeledekin ayah di sini, ibu ade di mana gitu tuh. Oke. Halo Kak Dinda. Halo. Ayo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dila. Hal yang memalukan itu pas waktu SD kelas 6. Pas waktu itu ada praktek olahraga lomba lari. Nah, pas waktu itu sepatunya
terbang juga. Oh, ikut-ikutan terbang. Iya. Halo Kak Dila. Halo Kak Dila. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Aku. Hal memalukan yang pernah saya alami itu waktu itu kan lagi perpisahan SD tuh. Iya. Nah, saya itu pisah sama orang tua saya. Saya nyari orang tua saya, terus sudah ketemu tuh. Pas saya peluk, terus ngeliat Ternyata- mukanya ternyata bukan orang lagi. salah orang. Iya, terus dia juga cuma ngeliatin doang gitu tuh. Saya langsung lari. Oh iya. Nggak terbang tapi satunya. Ya, sangat unik ya teman-teman ceritanya semua. Jadi udah kenal satu sama lain ya. Sudah. Oke. Nah selanjutnya nih agar mempersingkat waktu. Nah di sini kan kalian tadi sudah menetapkan ya topiknya topik tugas dari saya sendiri. Nah apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. 86. Oke. Nah pada kali ini saya itu ingin membawakan mengenai parenting nih teman-teman. Parenting terhadap karakter anak. Nah sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Menurut kalian tuh apa sih parenting itu? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ya boleh. Siapa namanya tadi? BIBL ala. Oh, Bila. Bila. Ya, silakan Bila. Jadi menurut saya parenting itu adalah proses mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepada anak sejak mereka lahir ataupun sejak mereka, pokoknya dari sebelum mereka lahir sampai mereka dewasa. Oke. Dari teman-teman lain ada yang ingin berpendapat? Parenting itu apa sih? Saya Kak. Ya, boleh. Dinda. Jadi parenting itu menurut saya bentar Kak, cara mendidik anak atau cara pola asuh orang tua terhadap anak. Jadi kan caranya setiap orang tua kan beda-beda. Di parenting itu mungkin dari cara dia mendidiknya kayak keras atau lemah lembut atau dengan gitu deh Kak pokoknya. Ya, pokoknya intinya kayak cara mendidik gitu ya. Iya. Selanjutnya dari teman-teman ada lagi? Kata Ya, boleh. Jadi kayak parenting itu proses pengasuhan atau mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua ya, dengan tujuan agar anak ini tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, bahagia, dan sukses. Dan orang tua juga tentunya akan memberikan kasih sayang gitu, yang perhatian ya, dan mengajarkan nilai-nilai yang baik deh untuk dilakukan entah itu di rumah atau di lingkungan sekitar. Ya, betul. Mungkin ada lagi? Atau sudah cukup? Ya benar ya teman-teman yang tadi yang disampaikan oleh Kak Bila, Kak Dinda, Kak Alma. Nah, jadi parenting itu bisa dikatakan sebagai proses mendidik, membimbing, dan mendampingi anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Karena proses parenting itu kan bukan proses yang pendek gitu ya. Proses parenting itu nantinya akan berdampak kepada karakter anak itu sendiri, bagaimana anak itu nanti bersikap ketika dewasa, memiliki karakter yang keras atau karakter yang lembut. Itu tergantung kepada bagaimana cara mendidik orang tuanya. Nah, selain itu, kayak menurut kalian nih, peran orang tua itu sangat mempengaruhi perkembangan anak nggak sih? Nah, mempengaruhinya itu kan pasti kan sejak dini ya. Nah, menurut kalian apa gitu pengaruh dari parenting itu terhadap pertumbuhan anak sendiri? Ya, silakan Kak Bila. Jadi peranan orang tua itu kan sangat-sangat mempengaruhi apa namanya
perkembangan anak ya sejak dini itu, apalagi yang terutamanya itu secara emosional maupun pemikiran gitu. Kan orang tua itu mau nggak mau itu adalah role model pertama ya bagi anak gitu. Jadi kalau misalnya orang tua melakukan apa, pasti bagi anak yang belum paham kan pasti meniru aja kan. Misalkan orang tuanya nadanya tinggi atau kasar gitu, pasti si anak ini yang notabene masih kecil pasti dia meniru orang tuanya. Terus juga lingkungan keluarga juga harus apa ya, harus lebih suportif gitu dalam dan penuh kasih sayang. Itu juga bisa membantu untuk apa sih, perkembangan anak itu lebih baik. Ya mungkin bagus ya tadi pendapat Kamila ya. Ya. Dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya silakan Kak. Dari pengaruhnya itu kan ada positif dan negatifnya ya. Kalau di positifnya itu ada memberikan kasih sayang dan dukungan emosional. Juga dapat membuat anak ini merasa aman dan percaya diri. Terus di mana ada lagi mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Ini juga dapat membantu untuk anak ini memiliki hubungan yang baik dan benar dengan orang lain. Terus juga ada dampak pengaruhnya yang negatif. Soal akhirnya ini otoriter dapat membuat anak ini merasa takut dan tidak percaya diri. Terus ada lagi kurangnya perhatian dan kasih sayang sehingga anak ini merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Kayak Kak, Ya silakan Kak Dinda. bener ya kata teman-teman tadi, kayak Kak Bila sama Kak Ocha, yaitu orang tua kan pasti role model pertama untuk anaknya belajar. Jadi orang tua itu memang adalah guru pertama bagi anaknya. Jadi orang tua tuh harus bisa menerapkan prinsip-prinsip yang tidak labil kepada anaknya. Jadi anak juga menilai atau bertindak sesuatu itu akan mengikuti seperti apa yang orang tuanya lakukan di rumah. Kalau misalkan orang tua sering menyatakan atau bertindak seperti tidak sesuai, misalkan pendapatnya tidak sesuai dengan yang kemarin-kemarin, anak menjadi bingung. Terus juga emosional orang tua juga sangat penting untuk perkembangan otak anak. Lalu menanamkan nilai dan etika, jadi anak mengerti etika ketika dia sedang di dalam rumah, sedang bersama orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Anak akan lebih jauh mengerti nilai-nilai moral seperti itu. Terus yang penting juga tanggung jawab dan disiplin. Jadi orang tua harus menerapkan tanggung jawab dan kedisiplinan sejak dini, karena pendidikan ketika kita masih kecil itu memang sangat ngaruh untuk kita besar ke depannya. Jadi selalu diingat-ingatlah dalam otak anak ini dari masih kecil gitu sih Kak. Iya benar ya. Tadi yang disampaikan oleh Kak Ocha, Kak Alma, dan juga Kak Dinda, Kak Dila itu semuanya sangat baik dan sangat benar ya teman-teman. Jadi memang parenting atau gaya mendidik seorang orang tua itu memang sangat berpengaruh gitu ya terhadap karakter anak. Nah memang parenting ini harus diterapkan sejak dini, dimana ya kan seorang anak itu akan terus mengikuti karakter yang ditumbuhkan oleh orang tuanya sejak kecil gitu ya. Benar tadi yang dikatakan bahwa memang orang tua itu adalah role model gitu, role model untuk anak itu sendiri. Bagaimana orang tuanya itu bersikap di dalam rumah, seperti halnya memberikan apresiasi, entah itu dengan anaknya, misalkan anaknya ini mendapatkan
ini bisa tuh dengan kesadaran penuh memberikan apresiasi sehingga anak ini tumbuh dengan kepercayaan diri yang tercukupi. Nah, selain itu juga bukan hal apresiasi itu bukan bisa digunakan untuk keberhasilan saja ya. Justru kegagalan pun harus diapresiasi gitu. Diapresiasinya dalam hal si anak ini berproses. Jadi tidak hanya keberhasilan, tetapi kegagalan pun perlu gitu diapresiasi. Misalkan seorang anak ini mengikuti ujian memasuki PTN gitu ya. Lalu si anak ini tidak keterima gitu. Nah, itu peran orang tua di situ sebagai satu-satunya orang yang mendukung gitu, mendukung anak bahwa masih banyak jalan yang lain. Nah, selain itu juga tentunya orang tua itu sejak dini harus mengajarkan tadi yang dibilang ya, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu akan berpengaruh kepada seorang anak ini ketika besar. Contohnya ketika dia ikut bergabung dengan sebuah organisasi atau lingkup pertemanan gitu ya, dia menyadari akan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, keberhasilan seseorang anak ini dia tentunya dapat dilihat dari bagaimana orang tuanya mendidik. Nah, selain itu, teman-teman pernah dengar gak sih hal-hal yang viral tidak jauh dari hari ini mengenai seorang anak kecil bernama Ara yang dia tuh mengkritik atau menegur seorang tamu di show salah satu channel TV. Oh iya Kak, tahu. Tahu? Iya. Ada yang tahu kan teman-teman? Ya, viral banget Nah, itu. viral banget ya. Jadi, si gambaran kecilnya mengenai kasus ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Jadi si Ara ini mengomentari salah satu bintang tamu yang diundang dalam show itu, dan dia mengatakan kayak dia bertanya kepada si tamu ini, Kak, kakak orang Islam bukan? Kok nggak pakai kerudung? Jadi tahu ya kasus itu. Nah, ya topik itu tuh sempat viral ya, kayak banyak orang yang memperdebatkan gitu. Ini tuh menjadi kontroversi bagi halayak ramai karena ada yang menganggap si Ara ini polos, kemudian kayak terlalu jujur dan terkesan sarkas gitu ya. Menanyakan hal yang itu tuh sebenarnya bisa membuka aib seseorang gitu. Nah, menurut teman-teman hal yang dilakukan Ara itu bisa dikatakan pengaruh dari parenting orang tua nggak sih? Aku Kak mau. Iya, silakan. Menurut aku mungkin ada, pasti sih Kak ada ngaruhnya juga. Secara kan Ara itu masih kecil banget ya. Iya. Kayak dia SD aja belum. Terus juga waktu yang dia habiskan tuh pasti banyaknya tuh di rumah dan bersama orang tuanya, terutama ibunya. Jadi mungkin ya sebelum dia datang ke acara TV itu ada omongan dari ibunya, atau di kehidupan keseharian di rumahnya juga mengajarkan hal-hal yang memang seharusnya belum sampai ke anak itu, tapi si orang tua ini mungkin ingin anaknya tuh lebih tahu secara dini dengan kayak misalnya kehidupan dunia ataupun cara pandang orang dewasa. Mungkin ada bagusnya, cuman lebih difilter aja untuk anak kecil yang seusia segitu, kayak sesuai aja sama umurnya. Yang diajarin itu harusnya mah sesuai aja sama umur si anak ini. Jadi Apa yang dibutuhkan umur anak? iya, jadi kesannya ke orang-orang banyak juga ke lingkungan masyarakat, si anak ini tumbuh sesuai dengan umurnya, tidak lambat tapi sesuai. Soalnya kalau melebihi seperti Ara itu ya kan masyarakat
masyarakat juga berpikirannya jadi kayak negatif ke arahnya atau negatif ke ibunya, tapi yang saya lihat netizen atau masyarakat lingkungan sekitarnya itu lebih mungkin greget ke parenting orang tuanya, karena kan Ara juga masih kecil nggak tahu apa-apa ya. Itu sih Kak. Mungkin terima kasih ya kepada Kak Dinda yang sudah berpendapat. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Saya mau menanggapi tentang pertanyaannya Ara itu ya, yang katanya apa tadi, Anda kok orangnya terus kok kenapa nggak pakai kerudung gitu kan. Ini kan pertanyaan ini kan di apa, di usia Ara yang masih kecil gitu kan. Mungkin kalau bagi kita yang udah dewasa mungkin pertanyaan itu kayak, oh ini anak kayak frontal banget gitu. Ya. Jadi menurut saya ya, kalau melihat pertanyaan Ara, kita ngelihat dulu nih di kehidupannya si Ara atau di lingkungan si Ara itu, dia menekankan gak sih kalau buat seseorang tuh pakai kerudung, kalau misalkan memungkinkan dia di kehidupannya, di lingkungannya menekankan untuk pakai kerudung. Nah, dia bisa bertanya-tanya tuh ke orang yang dia lihat kayak, kok orang ini nggak pakai kerudung, kenapa alasannya gitu tuh. Kan anak kecil tuh pasti kalau ngelihat misalkan semuanya warna hitam, terus ada satu yang warna putih, pasti dia nanya kayak, kok ini dia warna putih sendiri gitu, kenapa, alasannya apa gitu. Emang terkesannya pertanyaannya frontal, cuman mungkin jauh dari diri dia tuh kayak, gue tuh butuh loh jawaban ini kenapa gitu. Mungkin gitu sih, lebih ke lingkungannya yang mungkin banyak yang berhijab gitu, tapi kan dilihat dari dianya juga nggak berhijab gitu, maksudnya kan anak kecil itu nggak berhijab gitu ya gitu. Ya. Terima kasih pendapatnya ya, sangat bagus sekali. Selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ada Kak, Iya, silakan Kak Alma. tentang Ara itu ya. Iya. Kalau ada apa tuh kayak campur tangan dari orang tua, enggaknya itu pasti ada ya. Sama yang dikatakan kayak Kak Zila kan, orang tua tuh sebagai role model pertama untuk anak dong ya. Cuman kita juga nggak bisa menyalahkan Alma ya, soalnya banyak juga netizen yang Alma Ara. iya, kita nggak bisa nyalahin si Ara ya, karena kan si Ara tuh masih kecil ya, kan kata apa tuh, anak kecil tuh biasanya masih polos, terus omongannya juga jujur gitu ya. Mungkin ketika si Ara ngomong itu, harusnya orang tuanya bisa apa ya, menjelaskan ulang kayak, ya nggak apa-apa, orang juga butuh proses kayak yang disampaikan oleh Natasha nih, apa waktu anaknya ngomong masalah kerudung juga kan. Jadi emang caranya doang sih yang apa ya, enggak sih sebenarnya dari orang tuanya gitu mas, harusnya yang apa, Mengingatkan tahu, kembali. ya, mengingatkan kembali. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin berpendapat kembali? Sudah cukup? Cukup. Oke. Memang dari kasus Ara ini memang banyak ya kontroversinya gitu ya. Terutama dari teman-teman sekalian pun ada yang kontra dan pro gitu. Nah memang si Ara ini memang gadis kecil yang memang kelihatannya polos gitu ya. Ya apa yang terjadi itu mungkin bisa dikatakan ya mungkin dari lingkungannya, mungkin dari apa yang ada di sekitarnya. Dia bisa melihat lingkungannya itu ibunya sendiri pun memakai hijab gitu ya, ibunya sendiri memakai hijab, ataupun tetangga-tetangga rumahnya atau lingkungan sekitarnya juga berhijab gitu, sehingga ketika dia melihat sesuatu hal yang berbeda dan dia mengetahuinya itu kan orang Islam itu harus memakai kerudung ya, jadi mungkin secara spontan gitu keluar dari mulutnya, secara dia sebagai anak kecil yang polos gitu ya, mengeluarkan pertanyaan seperti itu gitu ya. Ya mungkin bisa terbentuk karena role model dari orang tuanya itu ya, yang mengajarkan mungkin orang Islam itu harus berkerudung, nah harus menutup aurat gitu. Memang hal itu tidak bisa dibenarkan, tapi juga tidak bisa disalahkan. Nah, selanjutnya, dari kasus Ara ini menurut kalian gitu ya, seberapa penting
parenting itu dalam membentuk karakter anak. Kayak Kak. Iya, silakan. Ini bang nge-rap aja ya dari 1 sampai 10 mah 10 Kak. Ya. Jadi kayak ya udah, maksudnya kan anak itu kan hasil dari hubungan orang tua yang sudah sah. Jadi anak itu ketika lahir tuh memang seharusnya bagaimana orang tuanya. Jadi anak tuh ibaratnya Harus taat gitu. ya ya anugerah, tapi dari kitanya juga harus bisa membentuk karakter yang baik, karakter terus kebiasaan segala macamnya, untuk dia kan makin lama juga bertumbuh besar ya Kak anak ini. Jadi parenting orang tua dari sejak dini, dari sejak kecil, dari mulai usianya 0 baru lahir sampai dia dewasa, parenting itu masih tetap sangat bermanfaat untuk anak itu, kecuali dia sudah berumah tangga, usianya cukup untuk menikah, mungkin itu bakal bisa lepas dari kendali orang tua ya Kak, karena dia kan sudah ya gitu. Di usia matang, tidak mengenal yang matang. Iya. Oke, selanjutnya ada dari teman-teman semua. Ayo minta pendapat. Ya, silakan. Menurut saya sama kayak Bu Dinda, parenting itu sangat penting karena itu kan menjadi fondasi utama buat seorang anak gitu kan, kayak dia tuh bisa berkembangnya kayak gimana, itu kan gimana parenting orang tuanya, terus perlakuan dia kayak gimana, itu kan gimana parenting orang tuanya. Kayak yang sering kita dengar aja sih, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya Iya. gitu kan gak mungkin. Kata yang sangat bagus. Kan gak mungkin dia anaknya si A tapi perlakuannya ngikutin si tetangga, kan gak mungkin, karena kan mau gimana pun kita adalah anak orang tua kita, dan orang tua kita adalah, dan kita adalah tanggung jawab orang tua kita dalam pendidikan atau ya itulah semuanya itu. Karena si parenting juga bukan hanya berfokus untuk bukan sekedar mengurus anak, tetapi proses aktif dalam membentuk masa depan. Jadi bukan cuma sekedar kalau ngurusin doang mah tanpa harus diajarin juga semua orang nggak bisa gitu. Tapi kan nggak semuanya bisa dalam mengurus masa depan anak. Ada lagi teman-teman dari Kak Ocha? Mungkin ada pendapat? Dari sampingnya Kak Alma siapa? Iya, Kak Diana, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya. Dari Kak siapa? Ya, ada yang ingin disampaikan? Dari Joko. Oke, memang betul ya, parenting itu sangat penting dan berpengaruh gitu terhadap bagaimana karakter anak itu ketika dewasa. Dari kasus ARA ini, nah menurut kalian si cerita kasus ARA ini termasuk kepada jenis parenting yang otoriter nggak sih? Mau tanya kalau otoriter tuh apa ya? Ya, Bahasa yang otoriter. mudah. Ya, otoriter itu mungkin bisa diartikan sebagai kayak cara mendidik orang tua yang mungkin ada seseorang yang bilang itu tuh terlalu keras. Tapi ada yang bilang juga otoriter itu artinya disiplin gitu, tegas. Nah, menurut kalian itu gaya parenting otoriter yang tadi saya bilang itu yang keras, yang tegas gitu dari orang tua, itu bagaimana gitu dampaknya untuk seorang anak? Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai argumen, silahkan disampaikan. Atau di antara kalian ada nih orang tua yang sangat strict gitu ya, misalkan jam pulang main dibatasi, jam 9 malam sudah sampai di rumah, nah gitu. Nah menurut kalian dampaknya terhadap anak itu bagaimana? Mereka Ya, Oke, silakan. dia dulu. Sweet. dia dulu.
positif, ada juga yang positif, tapi kebanyakan itu negatif secara apa ya, emosional anak. Jadi anak itu bukannya ke orang tua itu bukannya hormat tapi malah takut gitu. Jadi kalau misalnya nih kalau saya pribadi ya, kayak misalnya kamu jangan pulang malam-malam gitu kan, pasti itu kan orang tua yang sebenarnya itu nggak otoriter sih, itu kan mencegah kita dari bahaya kan, karena pulang malam itu kan banyak sekali konsekuensinya. Tapi menurut saya itu karena saya dilarang terus buat keluar malam, itu sayanya ke orang tua saya itu kebanyakannya berbohong gitu. Kayak misalnya biar saya pulang malam itu saya harus ada alasan apa, entah kumpul organisasi lah atau kumpul sama teman, itu pasti saya berbohong gitu. Jadi orang tua itu ke anak itu anak itu ke orang tua itu bukan hormat tapi cuma ada rasa takut gitu. Ya, dari teman-teman ada lagi? Ya, silakan Kak Diana. Jadi kalau anak itu anaknya kayak boleh kepercayaan diri. Nah, contohnya kayak anak yang dibesarkan dengan perilaku yang otoriter itu merasa tidak dihargai dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, mereka tuh biasanya takut untuk mencoba hal baru tuh, dan aktivitas hal baru. Benar ya tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua. Mungkin itu menjadi pengalaman pribadi ya dari teman-teman juga, mungkin yang memiliki orang tua yang memiliki sifat memiliki gaya parenting yang otoriter gitu. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Kabila dan teman-teman semua, tentunya dampak dari ini tuh ada positif dan negatifnya ya. Nah, tapi yang tadi disampaikan itu mungkin kebanyakan negatifnya. Nah, negatifnya itu ya memang anak yang dididik dengan tegas itu justru merasa dirinya tertekan dan dibatasi gitu ya. Sehingga dengan dibatasi, tertekan itu, seorang anak itu ingin melakukan hal yang benar tetapi takut gitu untuk menyampaikan. Misalkan kayak ingin berlibur bersama teman gitu kan, acara organisasi yang jauh gitu, karena dia sudah mengetahui jawabannya tidak boleh gitu ya, jadi dia memutuskan untuk berbohong. Nah gitu, memang dampaknya itu selain merasa anaknya itu merasa tertekan, juga merasa dibatasi sehingga anak itu berbohong gitu ya. Tapi selain itu juga menurut saya ada dampak positifnya juga. Tentunya memang tugas orang tua itu sangat berat ya teman-teman, apalagi untuk menjaga anak-anak perempuan seperti kita ini. Itu menjadi amanah yang sangat besar bagi orang tua, sehingga kadang jika kita menyadari gitu ya, tegasnya orang tua kita itu arti dari bentuk kasih sayang mereka. Mungkin mereka menginginkan anaknya itu baik-baik saja di luar gitu ya, tidak mengikuti pergaulan pergaulan bebas atau yang tidak diinginkan, sehingga ya parenting otoriter ini ya ada dampak positif dan negatifnya, tergantung bagaimana si anak itu menerimanya gitu ya kan. Nah selanjutnya mungkin kalian tahu nggak sih kayak bagaimana gitu upaya atau cara parenting yang baik gitu untuk anak. Mungkin dari teman-teman nih sebagai calon ibu gitu ya, ketika kalian ingin menjadi orang tua gitu, apa yang kalian ingin lakukan kepada anak kalian? Parenting seperti apa yang akan kalian lakukan, yang akan kalian berikan? Ya silakan Kak Ocha. Menurut saya ya lebih ke komunikasinya lebih terjaga lagi, jadi sehingga anaknya itu ngerasa dipercaya. Jadi kalau misalkan anaknya itu cerita, si ibunya ini kayak hargain dengan dia dan juga, jadi biar lebih terbuka aja gitu antara mereka, anak-anak dengan orang tuanya. Kalau misalkan anak cerita tentang masalah anaknya atau apa gitu ya, jadi si anaknya jadi
Kadila. Ya, silakan Kadila. Menunjukkan kasih sayang, berikan kasih sayang kepada anak, pengertian kepada anak, mendengarkan anak, supaya mendengarkan anak dengan sabar dan empati, mengembangkan keterampilan, bantu anak mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Ya. Terima kasih Kadila. Selanjutnya mungkin dari teman-teman. Ya, silakan. Mungkin kalau dari orang tua nih ya, kayak tidak apa ya, orang tua tuh jangan cuman Gue anjing, sebutnya masuk ke sulit aja. Dari tadi garuk-garuk. Iya, anjing ada yang dikat lo goblok. Udah kenapa? Ini mau gatel banget anjing sebelahan. satu dua kan yang bisa Wajib cowok udah jam berapa? ini berarti ya terus tangan pacarnya satu dua tiga hop. Udah ketawain dulu pas. Dan coba langsung jangan ketawa coba lu jangan bawa apa sih Ntar, ini mau dilanjut. pertanyaan terakhir tanya tuh gue kurang Iya. mudeng. parenting kalau lo jadi orang tua tuh Oke, apa good. Ya, gue mau jawaban. Gue mau Natal. Ya, gimana? Lihat dulu udah berapa menit? Mau 42 mu. Anjir. Mata gue buram, Cok. 44, Cok. jam aja kok Ntar dulu. udah abis udah lah Abis siapa? Enggak bedanya. Abis Ya, beresin dulu umum sumpah. abis siapa mau udah lagi? ya Gue tinggal banget. Habis ini dia, ya. Semangat. Sampai subuh di sini. tadi dia tadi ya Nah, dia nat lo lihat dulu. Sejam minimal punya gua. Iya. Ya, silakan. Ya, silakan. jadi menurut saya kalau jadi orang tua juga jangan cuma melarang tapi harus kayak ngajarin juga konsekuensi dari perbuatan si anak. Ya, oke. Terima kasih ya kepada Kak Ocha, Kak Dila, Kak Dila, dan Kak siapa? Kak Apu. Nah, benar ya yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi. Memang upaya agar kita itu bisa menjadi orang tua yang baik kelak. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Kak Ocha, menjalin komunikasi yang baik. Ya. Dimana orang tua itu ya bisa menjadi selain menjadi orang tua yang mengurus dari kecil hingga besar, tentunya bisa mendengarkan keluh kesah seorang anak. Ya, bisa dengan cara menjadikan anak itu ya sebagai teman gitu. Artinya bukan teman sebagai gimana ya? Teman itu dalam arti menjadi teman mendengarkan, teman berkeluh kesah, teman bercanda, teman untuk ya pergi-pergi gitu ya. Nah, dengan terjalinnya komunikasi yang baik, tentunya akan membuat seorang anak ini memiliki tempat untuk pulang gitu. Ketika dia capek, dia akan merasa tempat pulangnya adalah orang tuanya gitu. Dengan dia bisa menceritakan keluh kesahnya kepada orang tua, dia akan merasa ada yang mendengarkan gitu ya. Ada yang merasakan bagaimana menjadi diri dia di saat kondisi yang tidak dia suka atau dia takuti gitu ya. Kemudian juga empati. Jadi empati itu sama aja kayak seperti kita merasakan bagaimana kita di posisi anak gitu ya. Selain itu juga
kali ini saya rasa cukup untuk melakukan bimbingan kelompok pada kali ini. Nah, bagaimana nih teman-teman kesan dan pesannya untuk bimbingan kelompok kali ini? Seru banget Kak. Seru. Oke. Selain Jadi itu kayak pesan- curhat juga gitu. Oke, sesi curhat gitu ya. Iya. Mungkin ada pesannya? Semoga bimbingannya tetap berlanjut sampai Akhir hayat. Wah, akhir hayat. Selalu panjang sekali ya. Ya. Mungkin ada lagi? udah Kak. Nah, selanjutnya terima kasih ya teman-teman sudah memberikan kesan yang baik pula pada pertemuan kali ini. Nah, untuk sesi selanjutnya nih, untuk sesi bimbingan kelompok selanjutnya, kira-kira ingin dilakukan kapan lagi nih? 2 minggu lagi aja. 2 minggu lagi. Yang lain bisa? Bisa. Bisa. Basing-basing aja, basing. Oke, 2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali ya teman-teman. Nanti saya akan mengingatkan melewati grup WhatsApp yang akan saya buat nanti. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya. Sekiranya dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, silakan. Udah Kak. Udah Kak, cukup sekian. Udah muak. Dari gua gitu ya. Oke. Jangan ada yang lihat muka gua. Oke, Astagfirullahaladzim. Oke, untuk mengakhiri bimbingan kelompok pada kali ini, ada yang ingin memimpin doa? Oke. Aduh gatel. Ya Allah, nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Buruan nih ditungguin aing digaparin sampai sana. Satu, dua, tiga. Oke, untuk menutup bimbingan kelompok pada kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, untuk pulangnya nanti hati-hati ya teman-teman. Siap. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gue bilang sih. Ih, gue mau ke kampus ya. Gak bisa dong berhenti. Watados ya, gue nya ya.